Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman, saya akan melanjutkan dari penjelasan saya sebelumnya. Pada sebelumnya kita udah membuat UI dan juga service. Pada video kali ini kita akan membuat logiknya atau block state-nya. Oke, sebelumnya kita review dulu yang kemarin ya. Di sini ada UI-nya, jadi simple aja, ada email sama password gitu kan. Kemudian untuk bagian service-nya tuh ada di bagian ini. Kita masuk dulu ke presentation, kemudian di bagian out ya, di bagian data. Jadi seperti ini ya. Udah kita coba juga kemarin di tes ini ya, udah berjalan dengan bagus. Oke, selanjutnya kita akan nambahin logiknya atau bloknya. Jadi pertama-tama kalau teman-teman pengen ngikutin step ini, teman-teman harus install dulu sebuah extension namanya tuh block ya, biar kita bisa pakai snippet dan juga ini ya, nih quick accessnya. Jadi kita bikin dulu di dalam blok ini. Oke, kita klik bloknya, klik kanan, kemudian kita pilih block, new block gitu ya, kita kasih namanya out aja gitu ya, kita kasih namanya out aja. Ketika kita akses out ini, maka dia akan error ya. Di bagian ini pasti dia akan error seperti ini, karena di sini kita menggunakan kita udah install dependensi yang namanya freeze ya. Jadi dia butuh di-generate dulu kelasnya. Fungsi freeze sendiri adalah untuk mempermudah kita dalam mengelola file. Oke. Dan ada beberapa fitur yang bagus di freeze ini untuk ngelola state-nya. Kita ganti dulu ya, di sini jadi out ya. Oke, selanjutnya kita bikin dulu kira-kira state-state apa aja yang harus dibikin. Oke, kita pertama kita tambahin dulu ya, di sini kita tambahin loading gitu. Oke. Oke, kita juga butuh datanya kalau valid ya. Oke, kita tambahin juga di sini valid. Kemudian kita butuh datanya kalau terautentikasi, authenticate gitu ya. Kita copy, kita ganti yang ini. Paste. Oke, kita tambahin lagi. Yang terakhir tuh ada tambahan aja unauthenticate. Oke, ini hurufnya nih kecil ya, disaranin ya. Oke, di sini juga harus huruf kecil. Di sini juga. Oke, wah salah tuh folding jadinya. Di sini kita ganti loading. Oke, seperti ini teman-teman. Lanjutnya kita tambahin event. Ada beberapa event yang mau saya tambahin. Pertama tuh ya biasa ya, inisial ya. Kemudian saya butuh eventnya tuh yang selanjutnya tuh adalah ketika login gini ya. Oke, selanjutnya yang saya butuhin adalah untuk logout. Oke, ini juga kita buat dulu logout. Oke, ketika dia login, saya butuh 2 buah parameter di sini. Oke, kita bisa tulis di sini string email, karena di sini kita pengen buat untuk bagian login ya, dan string password. Karena di sini saya menggunakan nama parameter, di sini bisa kita kasih require di sini, dan di sini juga kita kasih require. Oke, setelah itu di bagian ini juga nih saya mau nambahin beberapa data. Di sini kita kasih dulu required string nama ya, name aja kita tulis, kemudian string email, kemudian string satu lagi namanya tuh profile. Jadi ini untuk foto profilnya ya. Oke, required. Oke, setelah kita bikin sini, oh ya nih di valid juga, ketika dia gagal saya pengen menampung pesan gagalnya di sini. Kita kasih nama error message saja. Oke, ini kita kasih require juga.
Selanjutnya kita bisa panggil, kita jalanin ya di terminal Flutter pub run wheel runner. Nah, di sini saya mau wheel aja, nggak mau saya watch gitu, bikin sekali aja. Oke, kita enter. Oke, ini akan tunggu sebentar, mungkin akan saya skip ya. Oke teman-teman, setelah selesai dari generate-nya, maka akan tampil seperti ini ya. Udah nggak ada error ya di sini tadi proses generate-nya. Oke, langsung saja. Jadi kalau pada Flutter Block tuh kita harus nyesuaiin logiknya tuh sesuai event yang ada ya. Sama juga sih kayak Qubit, cuma Qubit nggak ada event tapi langsung ke function ya. Oke, yang pertama tuh kita lihat dulu eventnya ada apa aja. Jadi di sini pertama tuh ada event login sama logout. Kita akan bikin eventnya bagian login dulu. Oke, ini out eventnya nih bisa kita ganti dengan di sini nih out event login. Nah, kita akses variabel login di sini. Bisa kita ganti di sini. Kita ganti login. Oke, ketika login apa yang akan kita lakukan? Pertama, ketika user login, maka saya akan buat dulu si UI ini akan ngeloading dulu button ini. Jadi kita harus emit dulu dia ke posisi loading. Jadi kita akses dulu ke ini ya. Kita lihat dulu ke state. Kita ambil yang ini out state titik loading. Bisa kita pakai loading ini atau pakai yang ini juga bisa. Oke, kita coba dulu. Kita panggil out state titik loading. Ini ya, kita emit ini aja. Oke, setelah itu kita akan panggil dulu service-nya. Kita panggil, kita kasih var aja, kita kasih service namanya. Oke, kemudian kita panggil si out service tadi. Oke, di sini. Oke, kita asinkronus dulu. Jadi kita akan panggil dulu. Kita panggil data. Kita bikin lagi variabel baru namanya data. Kita ambil dari service tadi. Oke, kemudian kita titik, kita ambil yang do login. Oke, ketika login dia tuh butuh email dan password. Email dan password tadi kita udah ada di dalam eventnya. Kalau kita lihat di sini, di dalam event login tuh ada email dan password. Oke, kita panggil dulu event titik email, kemudian kita panggil dulu event titik password. Oke, jangan lupa do login ini harus di await. Oke, selanjutnya tuh kita data. Inilah fungsi dari kelas yang namanya tuh dart. Jadi kalau di video sebelumnya tuh di sini kan ada yang namanya iter ya. Jadi si vouchernya cuma ngembalikan satu tapi namanya iter. Jadi iter nih punya dua sisi, kemarin saya jelasin. Jadi kalau kita fold di sini dia ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri namanya left, sisi kanan namanya right. Oke, kayak gini. Jadi apa yang akan kita lakukan ketika dia dalam posisi ini ya. Kalau left ini kita atur untuk errornya ya kemarin ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ketika dia do login, maka ketika error dia akan ditampung di sini. Apa-apa saja kode errornya. Oke. Jadi kita balik ke sini dulu. Kita akan tampung. Kalau dia error, kita akan emit state-nya. Kita akan pilih, kita akses ke out state, tapi kita arahkan ke file error message-nya. Kita ambil dari L ini aja. Oke. Selanjutnya ketika dia berhasil, kita balik dulu ke service-nya, kita lihat apa yang akan dibalikkan. Jadi kalau ketika dia berhasil, dia akan mengembalikan objeknya secara utuh. Jadi kalau dilihat objeknya secara utuh itu adalah mapping ya di sini ya. Nah, nanti di sini baru kita ambil datanya. Oke. Kita balik lagi ke Flutter Block-nya, kita ambil dulu ya var gitu, kita tulis ya. Namanya tuh kita kasih nama source saja gitu ya. Ini kita ambil dari R, kemudian kita ambil bagian datanya seperti itu. Kita lihat lagi, balikan API-nya terlebih dahulu tadi. Kita
lihat dulu di bagian ini under client, kita login, kita lihat dulu. Nah, jadi di sini kita masuk dulu ke data, kemudian kita masuk dulu ke user. Oke, nanti kita bikin variabel baru aja untuk user. Data, user, sama token ya, balikin API-nya. Oke, kita balik dulu ke project kita, ke sini lagi. Pertama kita butuh usernya dulu ya, user akan ngambil dari source, kemudian kita ambil user. Sementara token kita ambil dari source, kita ambil dari token. Oke, selanjutnya setelah user dan token ini ada, kita bisa bikin lagi, kita bisa langsung emit atau kita bagi-bagi dulu per itemnya. Jadi saya tuh biasa kayak gini nih, string, sebenarnya bisa langsung sih, cuma saya lebih nyaman kayak gini. Jadi kalau ada error itu mudah untuk dihandle. Name gitu ya, string string email sama string yang terakhir itu adalah profile ya. Oke, kita kasih string kosong aja biar nanti nggak timbul exception ya. Oke, kita kasih string kosong aja. Kemudian untuk datanya tuh kita panggil lagi di sini, name sama dengan kita ambil dari user, ini kita akses ke name. Kemudian user, kemudian ada email kita akses dari user juga, kita ambil emailnya. Kemudian terakhir ada profile ya, profile kita asal dari user. Kemudian di sini kalau nggak salah namanya avatar ya. Kita lihat dulu, untuk semua dulu, terlalu banyak yang dibuka jadi nggak kelihatan ya. Oke, dua ini kita buka dulu, kita klik. Oke, ya ada yang terakhir namanya avatar. Oke, setelah kita set di situ, kita akan emit dia. Jadi tokennya nih untuk apa? Nanti saya tunjukin token untuk apa. Kita emit, kita panggil outstate yang authenticate. Oke, udah ada di situ. Kita save dulu. Oke, setelah ini kita coba untuk jalanin terlebih dahulu. Oke, kita bisa masuk ke sini. Kita masuk ke bagian my app dulu. Jadi di sini kita akan daftarin dulu dia. Jadi blok nih ketika dia mau diakses, dia tuh harus didaftarin dulu. Kita masuk ke block builder ya. Kita panggil namanya tadi, namanya tuh out block. Oke. Lihat namanya tuh di sini ya. Nih. Out block. Oke, selanjutnya ini butuh diimport ya. Import dulu kelasnya. Kemudian diimport dulu yang ininya. Oke, salah nih, maaf sebelumnya. Bukan block builder ya, tapi block provider namanya. Kita ambil yang bagian provider. Oke, kita kasih namanya outblock. Kita save terlebih dahulu. Jadi outblock nih akan dipanggil terlebih dahulu di kelas ya. Nanti di kelas turunannya tuh baru kita panggil. Oke, setelah kita panggil, kita masuk dulu ke login screen. Di bagian login screen, saya biasanya di bagian scaffold nih saya bungkus dia pakai listener. Jadi kalau ada perubahan, misalnya dia mau nge-push atau mau nampilin dialog, nanti lewat sini aja. Oke, teman-teman jangan bingung tentang listener ini, nanti akan dengan sendirinya akan paham ya masalah listener ini. Oke, kita save dulu untuk untuk bloknya nih saya. Biar nggak kebikin blok baru, kita read aja dia. Kita read di sini. Kita kasih nama out ya. Out gitu. Kita kasih var gini. Seperti ini. Kemudian kita kasih out block. Oke. Daftarin dulu di sini bloknya, kasih namanya out. Oke, seperti itu. Setelah itu listenernya bisa kita kosongin dulu. Kemudian pada bagian bawah ini
saya mau si button ini nanti akan berubah ketika dia loading. Jadi si button ini bisa kita bungkus. Kita bungkus button ini pakai yang namanya tuh block builder. Nah, jadi kalau kita pengen melakukan perubahan terhadap beberapa item, misalnya di atas ini nggak mau kita render ulang. Jadi ketika dibungkus dengan block builder, yang lain tuh nggak akan di render ulang, hanya widget yang kita bungkus dengan block builder yang akan di render ulang. Oke, kita masukin dulu outblock di sini. Oke, ini salah nih. Ini harus kita isi dengan stepnya. Oke, hapus dulu. Kemudian untuk bloknya kita samain dengan yang di atas. Oke, kita save dulu. Di sini akan kita lakukan sedikit logic ya. Jadi kita pakai kelas freeze-nya. Jadi state, oke, state titik namanya tuh maybe when. Oke, saya pakai yang when aja. Or else-nya kita bisa kayak gini. Ini hapus dulu, kita ganti dengan ini. Tunggu bentar. Oke, or else-nya saya mau nampilin buttonnya. Jadi ketika nggak ada tindakan apa-apa atau nggak ada perubahan apa-apa, kita tampilin aja buttonnya terlebih dahulu di sini ya. Ini jangan lupa nih, kelasnya harus di return ya. Jadi sebenarnya yang kita return tuh kelas dari freeze-nya ya. Oke, selanjutnya ketika nggak ada apa-apa kita return si buttonnya, tapi ketika dia loading, ketika dia masuk tahapan loading, di sini kita panggilnya, di sini ada kelasnya nih, loading. Ketika dia masuk tahapan loading, maka yang akan kita panggil adalah kita return dulu sebuah container, kita kasih child dulu. Oke, kita kasih circular progress indicator. Oke, kemudian saya mau labelnya tuh 100. Oke, jangan lupa ada titik 2 di sini. Jadi ketika ada perubahan state, maka yang akan tombol ini akan berubah jadi circular. Oke, kita cek dulu widgetnya, kita pastiin dulu data yang kita masukin itu ada ya. Terkadang error tuh terjadi ketika data yang kita inputin ke dalam bloknya tuh nggak ada. Kita lihat di sini dulu. Di sini ada 2 buah text field ya yang udah ada controllernya ya di atas. Pada video sebelumnya kita tes dulu, kita coba tes. Di sini kosong. Harusnya di sini kita bisa berikan yang namanya tuh validation ya, tapi saya nggak mau ya, saya skip aja untuk bagian itu. Kita tambahin dulu ya di sini data. Kita tes dulu admin@admin.com, passwordnya tuh password. Setelah itu kita coba. Oke, udah ada ya datanya ya. Nah, kalau udah seperti ini, sebelumnya kan tadi kan kita udah definisikan ya ini outnya ya. Jadi kita bisa panggil aja nih outnya di sini. Out titik kita panggil add. Jadi add ini kalau di blog tuh ketika kita mau manggil event kita harus pakai add. Oke, add-nya event yang akan kita panggil adalah out event yang bagian login. Nah, dia tuh butuh email. Emailnya kita ambil dari controller tadi ya. Email titik text, passwordnya juga password titik text. Oke. Di sini udah kita handle ya. Kemudian di bagian listener tadi ya, listener nih saya pengen nampilin sesuatu ketika sesuatu state terjadi. Jadi kita panggil dulu state titik maybe when, sorry. Oke, ketika nggak ada apa-apa dia kosongin aja boleh. Tapi ketika dia loading, ketika dia error, ketika dia error, saya pengen tangkap error message-nya. Kita panggil dialog aja di sini. Dialog info kita panggil. Ini bisa kita kasih asinkronus. Oke, di situ. Kemudian saya nggak mau buttonnya ada warna. Ini kita bisa ganti dengan si error message-nya tadi. Oke, di sini ada konstan ya, harus dihapus dulu. Mungkin seperti itu. Kita coba yang terlebih dahulu. Oke, kita klik login. Ini nih, udah dapat datanya. Jadi di sini berubah dari out state ke loading,
kemudian outstate ke authentication. Oke. Tapi di sini tadi buttonnya ini bentuknya tuh kurang bagus ya, karena mungkin dia belum dikasih center. Kita kasih center ya, center. Kemudian ketika dia berhasil, disinilah gunanya listener nih. Ketika dia berhasil, tadi kan or else ya. Jadi ketika dia berhasil, berhasil kan tadi kita set dia ke authenticate ya. Ketika dia berhasil, saya pengen nav push aja dia. Oke, saya pengen dia di push ke bagian home screen ya. Jadi di sini tadi saya udah bikin di sini home screen. Isinya ya kosong aja, stateful aja, stateful kosong. Oke, kita coba dulu. Ini seperti itu, dia maka home screen. Tapi kita nggak mau ya yang seperti ini ya. Di home screen ini nggak boleh bisa balik kayak gini. Jadi cara ngatasinya tuh kita bisa ke bagian login screen yang tadi ini push, kita ganti dengan push replacement. Oke, seperti itu teman-teman. Kita coba lagi. Oke, setelah bagian loginnya selesai, kita akan lanjut ke bagian outnya, bagian logoutnya. Oke, kita bikin dulu di bagian logoutnya. Sebelumnya state yang kita hasilkan dia udah berada di bagian authenticate. Oke, ketika kita lanjutkan, kita buat dulu out, kita on dulu di sini. Ya, kita bikin seperti ini dulu. Kita panggil namanya tuh logout. Oke. Oh iya, ini kayaknya salah penempatan mungkin di sini. Oke, ketika logout tuh saya mau emit dulu dia. Kita emit dia ke bagian loading. Oke, kita emit dulu dia ke bagian loading. Setelah itu saya mau delay bentar, delay biar dia terlihat ya. Duration, kemudian kita kasih 3 detik deh. Sini kita ganti 3 detik. Seperti itu, kemudian kita emit dia, kita masuk ke on authenticate. Jadi kalau seandainya dia logout, kita akan pindahin dia ke sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian home screen dulu teman-teman. Jadi di bagian home screen nih saya mau panggil dulu di sini read ya. Kita kasih namanya out gitu. Kita kasih var di sini. Kemudian ini kita bisa ganti dengan outlook. Oke. Ini jangan lupa nih import flutter blocknya. Selanjutnya kita bikin listener di sini. Jadi kita bikin penjaga ya di sini. Listener. Kita kasih outlook. Ininya kita hapus dulu. Oke, untuk bagian bloknya kita ambil dari out. Oke, yang harus kita lakukan adalah kita panggil state-nya. State, kita ambil maybe mat aja. Ketika dia nggak ada apa-apa kita kosongin aja. Tapi ketika dia on authenticate, saya mau do something di sini. Oke, saya mau dia nav replacement gitu. Jadi kita pindahin lagi dia ke login. Oke, jadi ketika statusnya ini kita akan pindahin dia ke login. Jadi di mana nih kita panggil functionnya? Jadi kita balik ke out function yang ini, yang bagian out ini. Ketika event logout ini dipanggil, maka kita akan akses dia ke home screen tadi. Kita panggil dulu ya di sini ya. Di sebelumnya tadi kan di atas ini udah kita tambahin ya bloknya ya. Apa itu context.read? Mungkin dari tadi saya nggak jelasin ya. Context.read ini ibaratnya kalau kita akses blok itu dia akan inheritan ya dari kelas di awal ini. Di sini kan ada kelas awal ya. Dia akan inheritan dari sini, akan turun di dalam konteks ini. Seperti sungai ya. Jadi dari
bakal sampai ke ujungnya. Oke, kita akan panggil dalam home screen. Jadi ketika diklik button ini ya, button tombol exit ini, dia akan keluar. Oke, kita akan panggil aja dia di sini. Out tadi kita panggil add, kita panggil event. Eventnya yang akan kita panggil adalah event dari logout. Out event yang logout ini kita panggil. Oke, kita save dulu. Nah, kita cobain apakah sudah berjalan. Oke, kita ini ya, hot reload dulu ya. Oke, kita masuk dulu. admin.com, passwordnya password. Kita login dulu. Kita klik lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja simple state untuk membuat autentifikasi bagian login dan logout. Mungkin di next akan saya buat untuk bagian register ya. Akan saya buat terpisah ya untuk outnya, karena saya cuma ngirimin data di situ ya. Oke, saya rangkum dulu. Jadi di sini tadi kita bikin Flutter block. Pertama kita bikin state-nya dulu, ada initial, loading, pilot, authenticate, sama unauthenticate. Selanjutnya kita ada event, yang ada event inisial namanya star, kemudian ada login. Di login eventnya kita butuh 2 email dan password, kemudian di logoutnya untuk menjalankan function ketika kita mau logout. Selanjutnya ketika event login dijalankan, kita akan emit dulu loading, panggil service-nya, kemudian ketika datanya gagal, maka akan menampilkan error message di sini. Ketika berhasil, maka akan mengalihkan state-nya ke authenticate. Ketika state-nya dalam status authenticate, maka dia akan di-push. Jadi di sini ya, di bagian login, di bagian listener, ketika dia berhasil, maka dia akan di-push ke bagian home screen. Oke, selanjutnya tuh untuk bagian logout. Oke, di bagian logout mungkin dia akan emit dulu ke loading, kemudian dia akan buat ke unauthenticate. Jadi untuk fungsi dari state authenticate nih, ketika di home screen kita akan mengaktifkan yang namanya tuh listener. Jadi ketika dia listenernya tuh dalam status unauthenticate, maka state-nya nih akan di-push ke bagian login kembali. Oke, mungkin itu saja untuk bagian loginnya. Mungkin selanjutnya akan saya bahas untuk bagian register. Oke, sekian, terima kasih.